Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kalau kalian mengeklik video kali ini, berarti kalian sudah memutuskan akan belajar tentang dasar-dasar dalam pembuatan sebuah website. Video kali ini kita akan mengulas tentang apa itu HTML, kenapa kita harus belajar HTML, dan mengapa HTML ini sangat penting dalam pembuatan sebuah website. Sebelum kita ulas lebih jauh tentang HTML, pastinya kalian sudah tahu teman-teman, kalau ada sebuah istilah dalam pencarian di internet yang namanya itu adalah sebuah website. Website ini adalah kumpulan dari beberapa halaman yang terkumpul dalam sebuah alamat dan kita bisa mencari dan mengaksesnya menggunakan internet. Sebentar, kenapa kita mengulas tentang website? Padahal kita akan belajar tentang HTML. Nah, di sini teman-teman hubungannya. Kalau kita ingin mempelajari tentang pembuatan dari website, bisa saya sebut di sini kalau HTML ini adalah hal yang paling mendasar yang perlu kita pelajari sebelum kita membuat sebuah website. Coba kita cari bersama-sama teman-teman, apa sih HTML itu? Jadi HTML ini atau kepanjangan dari Hypertext Markup Language, ini adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Di sini sudah ada kata-kata peramban internet, berarti kita bisa mengaksesnya melalui internet teman-teman. Selain penjelasan tadi, kita juga bisa menganalogikan kalau HTML ini sebenarnya adalah bahasa yang kita gunakan untuk merancang sebuah website. Jadi website itu dirancang dengan menggunakan HTML ini teman-teman. Dia terdiri dari beberapa bagian di dalam satu halaman yang ditandai dengan HTML ini. Hal itu bisa kita ketahui kalau HTML ini memang di dalamnya terdiri dari beberapa tanda atau tag yang disusun sesuai dengan kebutuhan. Contohnya teman-teman, di sini kita akan buka website dari id.wikipedia.org. Kita menampilkan penjelasan dari HTML yang dikutip di Wikipedia. Kalau kita lihat, halaman ini terdiri dari beberapa bagian. Di bagian kiri ini ada gambar di atas, di bawahnya ini ada beberapa menu yang bisa kita akses teman-teman. Di tengah sini ada beberapa konten yang bisa kita lihat dan kita bisa dapat informasi di dalamnya. Terus di sebelah kanan sini ada gambar semacam ini, ada bentuk-bentuk seperti ini. Nah, itulah teman-teman fungsi dari HTML. Dia memberikan tanda pada suatu halaman agar kita tahu kalau ini termasuk bagian A, ini termasuk bagian B, dan seterusnya. Sempat saya bahas tadi teman-teman kalau HTML dia terdiri dari beberapa tag. Nah, itu poinnya. Jadi HTML ini di dalamnya terdiri dari berbagai tag atau tanda yang bisa kita rangkai atau kita rancang sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, di sini saya analogikan sebagai sebuah mobil teman-teman. Mobil itu ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada bagian roda, terus di dalamnya ada bagian tempat duduk, lalu ada tempat pengemudi, lalu ada tempat penumpang, dan juga ada bagasi. Di dalam sebuah website, HTML bisa kita gunakan untuk memberikan rancangan atau kerangka dari mobil itu agar ketika kita nanti mengimplementasikan bodinya, kita tahu setiap bagian itu sudah ditandai atau diberikan kerangka menggunakan HTML ini. Sekarang kita akan ulas sedikit tentang analogi kita dalam sebuah website. Kalau kalian tahu teman-teman, dalam sebuah website itu ada beberapa komponen yang sangat menarik di sini kita ulas. Di dalam pembuatan sebuah website ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Ada HTML, CSS, JavaScript, pemrograman PHP, dan juga pengelolaan dari database. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita pelajari, hanya saja untuk basic beberapa hal itu cukup untuk kita pelajari. Apa sih fungsi dari apa yang saya sebutkan tadi dalam sebuah website? Gini teman-teman. Jadi kalau kita analogikan sebuah mobil, HTML ini hanya sebuah kerangka. Kita tambahkan dengan CSS, kerangka itu sekarang sudah berwarna. Kita berikan pemrograman PHP, mobil yang tadinya berwarna sekarang sudah bisa berjalan. Kita tambahkan pemrograman JavaScript, mobil itu memiliki fitur yang lebih. Contohnya bisa ngenos atau bisa mengeluarkan nitro. Lalu pengelolaan database seperti apa? Database itu adalah hal yang dibawa oleh mobil itu. Semakin banyak data yang akan dibawa, maka semakin berat juga mobil itu berjalan. Semakin canggih website yang kita buat, maka data itu akan dimuat dengan sangat kencang. Meskipun datanya itu besar, dengan mobil yang sangat canggih, maka data sebesar apapun tidak akan ada artinya. Banyak sekali teknologi di luar sana yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website menjadi lebih canggih. Setelah kita mengetahui dasar-dasar dari HTML itu, apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Pastinya kita akan mempelajarinya teman-teman. Gak mungkin kalian mengeklik video ini lalu kalian gak mau mempelajari tentang HTML. Pasti kalian ingin belajar tentang HTML. Dalam belajar HTML, apa sih yang kita perlukan? Nah, di sini ada beberapa kebutuhan yang bisa kita gunakan dalam mempelajari HTML. Yang pertama,
kita nanti akan menggunakan satu aplikasi yang bisa kita sebut sebagai text editor. Text editor ini adalah wadah yang akan kita gunakan untuk mengetikkan kode-kode HTML atau tag-tag dari HTML dalam menyusun sebuah kerangka website. Selanjutnya kita nanti juga membutuhkan sebuah web browser untuk menampilkan kerangka website yang sudah kita ketikkan di text editor tadi. Yang selanjutnya pastinya laptop, teman-teman. Yang selanjutnya pastinya perangkat, teman-teman. Di sini untuk perangkat kalian bisa menggunakan laptop atau PC. Kalau kalian tidak memiliki laptop atau PC, kalian juga bisa menggunakan smartphone kalian. Karena ada kode editor dan juga web browser yang bisa kita gunakan untuk membuat atau mengetikkan kode program HTML itu. Untuk video pembahasan HTML ini, saya akan mencoba menggunakan OS Windows di laptop. Untuk text editornya saya akan menggunakan Sublime Text. Lalu untuk browsernya saya akan menggunakan Google Chrome. Kalian bisa juga menggunakan smartphone. Kalau kalian menggunakan OS Android, kalian bisa menginstal aplikasi Akut yang bisa kalian download di Play Store. Untuk web browsernya, kalian bisa menggunakan Chrome ataupun web browser yang lainnya yang tersedia di HP kalian. Tapi saya sarankan di sini kalian menggunakan Google Chrome. Semisal nanti kita memiliki beberapa fitur dari Chrome yang akan kita gunakan, kalian juga tetap bisa mengikuti. Mungkin itu teman-teman pembukaan dari playlist yang akan mengulas tentang belajar HTML dasar. Kalau kalian sudah siap dengan aplikasi-aplikasi dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan tadi, berarti waktunya kita memulai pembahasan kita dalam belajar HTML. Saya cukupkan video kali ini, teman-teman. Semoga kalian semangat untuk belajar HTML ini. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.